Ya, oke, baik lagi dengan gua Gian and welcome to Cinema Journey. Nah, di dalam episode ini gue akan ngebahas soal Resident Evil lagi. Karena memang belakangan ini gue tuh suka banget lagi into banget sama main game Resident Evil yang remake, yang kedua dan yang ketiga. Dan gue kayak melihat, wah sebenarnya nih si Resident Evil 2 dan 3 tuh bisa menjadi satu linear dan satu game yang keren ya. Kalau misalnya, FYI, kalau misalnya lu main Resident Evil yang versi remake, lu coba mainnya gini deh. Lu main dulu Resident Evil yang ketiga, yang si Jill, itu lumayan sampai chapter, spoiler alert, Jill setelah ngelawan Nemesis yang form 2. Abis itu kan Jill kayak keracunan, terus si Jill-nya kayak tepar, diselamatin sama Carlos ke rumah sakit. Terus Carlos ngomongin Tyrell, Tyrell ayo ke rumah sakit, ini si Jill gimana nih? Akhirnya si Tyrell ke rumah sakit. In the meantime, di waktu seperti itu kan udah kayak semenjak setengah hari, ya let's say 8 jam sudah lewat gitu. Dan dari jamnya, kayaknya kalau misalnya lu langsung di save, lu quit, lu langsung main Resident Evil 2 yang campaign pertamanya supaya timeline-nya bisa cocok. Jadi seakan-akan tuh jadi satu game panjang. Abis lu namatin Resident Evil 2, lanjutin dari Resident Evil 3 begitu. Tapi itu menurut gua ya. Kalau menurut kalian gimana untuk full immersion, merasakan cinematic experience di dalam gamenya? Terserah lu mau main difficulty apa, kayak mau assisted, mau standar, hardcore, your call. Nah, karena gue lagi ngebet banget, into banget sama Resident Evil nih belakangan ini, karena baru main lagi yang versi remake-nya yang akhirnya ini game memiliki unsur elemen storytelling yang kuat banget. Gue jadi melihat, lantas kalau misalnya memang segi story di gamenya sepowerful ini, kenapa di filmnya tidak ada yang berhasil menggait hati gue? Kenapa filmnya susah banget untuk mendapatkan keokean yang memang gue rasakan ketika main gamenya? Padahal universe-nya sama, bahkan mereka menggunakan karakter-karakter yang sama. Tapi apa yang membuat film Resident Evil itu not works? Dan seandainya aja kalau misalnya Resident Evil itu mengambil timeline-nya itu adalah 2 dan 3, menurut gue di dalam In a Perfect World itu film Resident Evil tidak akan seperti yang kita tahu di versi dunia ini. Nah, kenapa gue mengandaikan, kenapa gue berharap kalau misalnya memang Resident Evil itu memakai timeline Resident Evil 2? Selain memang karakternya memang di situ ada Leon S. Kennedy dan Claire kan memang itu karakter yang unexpectedly favorite banget kan sama fansnya, yang dimana dipikir core dari Resident Evil itu ada di Jill dan Chris Redfield. Tapi ternyata Leon dan Claire ini stealing the stage gitu. Story mereka bagus, sebenarnya bukan dari karakternya. Oke, karakternya mungkin bagus tuh, development karakter itu bagus. Mereka adalah kita. Mereka adalah bukan orang yang memiliki set of skill jago untuk melawan para zombie. Tapi di sini yang story-nya bagus adalah karena survival horror. Resident Evil franchise sendiri itu kan sebenarnya memang justru yang bener itu adalah yang agak action. Kalau misalnya kita dari Resident Evil 1, 3 ntar dulu, 1, 5, 1, 4, 5, 6 itu kan dari sama yang side setnya ya, yang Veronica dan macam-macam itu kan sebenarnya basically mereka tuh action people in a horror situation. Tapi itu yang selalu diangkat sama filmnya. Makanya di versi filmnya kita lihat Resident Evil itu adalah action horror yang nggak horror gitu, action pack melawan zombie gitu. Akhirnya film ini jadi terlalu fokus untuk mau keren, sisi keren dikeluarin, fan service dikeluarin, wah nih episode ini kita kasih Jill, kita kasih Chris, pokoknya diberilah karakter-karakter, bahkan yang versi animasinya pun gunanya itu mau nge-fan service, ini karakter yang kalian suka kita munculin. Yang menurut gua tuh sebuah big mistakes di dalam penggarapan film kalau misalnya mau mengadaptasi game. Kayak the main problem itu adalah selalu di story-nya. Mereka selalu mengedepankan sesuatu yang berbau fan service, menyepelekan sesuatu yang berbau story development. Kenapa gue berandai Resident Evil yang 2 dan ketiga timeline itu masuk ke dalam versi filmnya, dan itu bisa menjadi game changer banget? Karena kalau misalnya memang ini kita bicara soal
genre itu, dia akan menjadi survival horror. Karena di sini bercerita tentang orang yang tidak memiliki set of skill sangat oke. Mereka adalah orang biasa yang mau survive di dunia horor. Seperti kita lihat, formula seperti itu cukup hampir berhasil di Zombieland. Dan mungkin gue bilang berhasil sih, cuman kan Zombieland pendekatannya ada komedinya. Tapi di situ bisa melihat bahwa ada kita yang sebagai normal human di zombie apocalypse universe. Ya mungkin kalau misalnya lu nonton The Walking Dead itu kayak semacam ada gambaran, cuman Walking Dead itu menurut gue pendekatannya lebih kayak Left 4 Dead. Ketika Apocalypse di sini tuh yang membedakan Resident Evil dan Left 4 Dead adalah Resident Evil dan Left 4 Dead. Resident Evil tuh masih ada secercah hope. Kalau misalnya yang versi Left 4 Dead itu bener-bener udah chaotic apocalypse gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita bisa ngeliat kalau misalnya memang Resident Evil 2 atau 3 itu dibawa ke dalam film, gue bisa ngerasa bahwa di sini ada pandeminya itu belum masuk ke level yang alarming. Masih dalam tahap awal, masih bisa dikontingensiin, masih bisa diselesaikan. Apalagi di dalam Resident Evil yang 3 dan kedua itu kan sudah ada antiviralnya kan, antivirusnya kan. Nah, itu menurut gue bisa menjadi poin storytelling yang sangat menarik. Bayangin, kalau misalnya kita ada sebuah film Resident Evil di sebuah universe yang kita tidak pernah kunjungi, itu ada kisah tentang si Leon, Claire, Jill, dan Carlos itu di dalam satu film panjang, dan mereka dalam development karakternya yang sesuai dengan porsinya. Kalau menurut gue, ambil perspektifnya Leon gitu. Jadikan si Jill, Carlos, dan Claire itu sebagai plot device. Kenapa itu bagus? Karena Leon itu memiliki storytelling yang bagus banget. Dia itu adalah first day menjadi polisi. Yang kedua, dia itu masih jiwa muda, masih sangat bersemangat, dan dia tuh karakternya masih sangat development. Dia yang dari goofy, dari yang geeky, maksudnya dari polisi yang masih rookie banget, yang masih junior banget. Tiba-tiba si film ini tuh bisa mentransformasi dia menjadi apocalypse survivor. Itu kan sebuah perjalanan yang menarik. Kenapa gue anggap Leon itu adalah the best protagonis? Karena kalau kita bicara Jill dan Carlos, mereka berdua sudah mercenary from the start. Claire, dia memang ada unsur itunya. Sebenarnya Claire juga hampir. Cuman Claire itu adalah adiknya Chris Redfield, yang dimana Chris Redfield adalah professional mercenaries. Dia stars. Dia special force. Claire dari kecil sudah ada background karakternya, dia dilatih sama Chris untuk weapon combat gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari antara Claire dan Leon is the best karena as a protagonist juga dia memiliki banyak flaws. Ini menurut gue yang bagus adalah kalau misalnya kita membuat film yang bergenre survival horror, make sure protagonis lu adalah banyak flaws-nya. Karena di dalam perjalanan ini harus ada konsistensi dari evolusi karakternya. Dia harus dari yang nggak bisa ke bisa. Dia harus dari yang nggak berani ke berani. Kenapa itu menjadi perjalanan karakter yang selalu bagus dan selalu worth di dalam film horor? Karena disitulah motivasinya bisa di-set up. Itu ada sense of achievement ketika kita dari audiens juga menonton akan jadi wow gitu. Wow, he did it gitu. Wow, dia berhasil. Wah, dia berani ya. Padahal dulu gini-gini. Padahal di awal film dia bahkan gini-gini. Itu sangat menjadi plot point yang sangat menarik ketika dalam genre survival horror. Gue penasaran kenapa elemen itu tidak pernah diangkat ke dalam filmnya. Apakah mungkin karena studio itu sangat outsider, mereka melihat Resident Evil as a franchise bisnis dan melihat dari fansnya aja tanpa melihat misi visinya kenapa Resident Evil dibuat, atau mereka kurang notice bahwa sebenarnya dalam horror itu hati-hatilah menggunakan action. Jadi memang Resident Evil as a franchise sendiri adalah action horror. Tapi kalau misalnya kita bicara soal movie, mereka sudah melakukan beberapa film dengan formula yang seperti itu. Resultnya adalah seperti lu tahu gitu. Mungkin ada beberapa yang lu suka banget karena ada beberapa karakter atau story yang dapat banget secara core Resident Evil. Tapi kalau gue sendiri yang sebagai fans Resident Evil sayap utara, menurut gue there's a missing link di sini. Belum ada garapan tentang apa yang kita cinta banget dari Resident Evil itu adalah what happen kalau misalnya kita completely nggak tahu apa-apa, terjebak di dalam sebuah zombie apocalypse yang dimana ternyata si zombie apocalypse yang kita hadiri itu ternyata masih hijau.
masih dalam tahap development, masih bisa kita selesaikan walaupun sengaja atau tidak sengaja. Menurut gue dengan itu ada sense of achievement yang bisa ditarik sebagai plot, dan ada sebuah ruang transformasi karakter yang sangat baik. Kalau misal lu pengen fanservice, ya udah kasih aja Leon versi masih rookies. Ini cuma opini gue doang, tapi kalau misal Resident Evil movie-nya itu melakukan tindakan seperti itu, menurut gue nih kayak 80% mereka akan bisa menghasilkan sebuah film yang bagus gitu. Tapi itu personally dari gue. Kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian apa sih yang menyebab film Resident Evil itu tidak se-ikonis gamenya yang sebesar itu? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Oke, kalau misalnya lu suka sama obrolan film, gue juga ada di podcast. Itu di Ngopi, ngobrolin film. Di situ lu bisa cek tuh, gue ada puluhan episode. Lu bisa cek di Spotify, lu ketik aja Ngopi. Oh ya, by the way guys, ini bajunya gue dapat dari Fanboy Channel. Itu kalau misalnya lu mau lihat atau mau subscribe juga, lu cek Fanboy Channel. Itu adalah seputar channel yang membahas tentang geek stuff banget. Itu comic book banget. Dia juga sering menjadi host di pop culture event yang sangat bergengsi, Arno. Kalau misalnya lu tahu, pasti tahulah MC andalan pop culture event, Arno itu. Dia ada channelnya, Fanboy Channel, lu bisa cek nih, baju dapat dari dia nih waktu kita kolaborasi ngobrolin tentang Spider-Man dan Venom. Oke, cukup sekian untuk Cinema Journey kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.